Hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 yang lalu, tersiar kabar kalau ada orang remaja yang membunuh anak kecil berumur 5 tahun. Halo, nama gue Risang Pradipta. Gue berencana untuk membuat segmen baru yang berisikan tentang cerita horor, kasus-kasus, ataupun hal-hal sekitarnya. Dan kali ini gue mulai dengan hal yang lagi banyak banget diomongin di sosial media, berinisial NF. Jadi kejadiannya si NF datang ke kantor polisi Metro Taman Sari, Jakarta Barat. Dia mengaku telah membunuh seseorang. Saat dia datang ke kantor polisi, dia bercerita tentang semua yang telah dia lakukan tanpa menangis sedikit pun. Polisi kaget dan akhirnya membawa NF ke Polsek Sawah Besar. Polsek Sawah Besar itu berada di dekat lokasi pembunuhan, yaitu rumahnya dia sendiri. Sebenarnya gue bingung juga kenapa si NF datangnya malah ke Polsek Taman Sari, Jakarta Barat, bukan ke Sawah Besar sekalian. Setelah dibawa ke Polsek Sawah Besar, setelah diidentifikasi, ternyata kasus ini adalah kasus yang cukup besar. Makanya akhirnya Polres Jakarta Pusat ikut membantu untuk memecahkan kasus ini. Korbannya adalah seorang anak kecil berumur 5 tahun yang berinisial AP, yaitu tetangganya sendiri. Gue gak habis pikir karena ada seorang remaja berumur 15 tahun yang membunuh anak kecil berumur 5 tahun. Entah mereka sering main bareng atau gimana, kok ia bisa ngebunuh. Gak masuk akal aja kenapa harus ngebunuh. Ngeselin-ngeselinnya anak umur 5 tahun, apa sih yang bisa dia lakuin sampai seseorang ingin membunuh? Itu yang masih gue bingung. Nah, menurut kesaksian dari NF, saat ingin melakukan pembunuhan, si AP sedang bermain di rumahnya NF. Nah, NF sengaja naruh beberapa mainan di bak mandi. Lalu NF nyuruh si AP buat ngambil mainannya. Namanya anak kecil, ngelihat bak mandi gitu, seneng kali ya. Dia kayak ngelihat bathtub gitu. Jadi dia nyebur tuh dengan ya seru gitu. Nah, pas lagi nyebur, ternyata NF menenggelamkan kepalanya berkali-kali sampai si AP ini lemas. Nah, lebih dari itu, ternyata NF ini belum puas. NF akhirnya nyolok-nyolok leher si AP sampai berdarah. Sampai akhirnya meninggal dunia. Karena kejadian itu sudah hampir malam, ya mungkin maghrib atau sore yang udah hampir gelap banget, NF akhirnya memutuskan menyimpan AP di lemarinya dalam keadaan tidak bernyawa. Ya, keesokan harinya, karena si NF ini sebenarnya masih bocah, bukan masih bocah lah, masih remaja dan masih bersekolah, dia kebingungan. Dia harus sekolah, tapi ini ada mayat, jadi dia bingung. Akhirnya di hari itu dia cabut. Nah, cabut ke kantor polisi. Di kantor polisi, akhirnya dia yang ceritain semuanya. Nah, yang aneh itu dia menceritakan semuanya, gak nangis sedikit pun, gak sedih sedikit pun, malah dia ngaku kalau dia merasa puas setelah membunuh si Ape. Ada salah satu kalimat yang ngeri untuk diucapkan anak seumur dia. Omongannya kayak gini, pas abis nonton, pengen aja coba bunuh orang. Itu kata NF. Jadi ternyata si NF ini membunuh AP itu terinspirasi dari film-film yang dia tonton. Dan dia juga menyebutkan secara spesifik film apa yang menginspirasi dia, yaitu film Chucky. Bukan cuma Chucky aja, dia bilang kalau misalnya dia juga sering mendapatkan beberapa cuplikan-cuplikan film horor yang juga menginspirasi dia untuk membunuh si AP. Ditemukan juga beberapa gambar, hasil gambar tangan si NF sebelum dia melakukan pembunuhan. Kalau kalian lihat sekilas, banyak banget kata-kata yang serem banget artinya. Kita fokusnya ke arti dari kalimat-kalimat itu. Banyak banget kata-kata yang menjelaskan ketidaksukaan dia terhadap seseorang. Ada yang bagaimana dia depresi. Kalau kalian jeli, banyak banget potongan lirik dari lagu-lagu Billie Eilish. Sepenglihatan gue udah ngerangkum beberapa penggalan lirik Billie Eilish yang ada di kertas gambar tersebut. Ini liriknya.
Dari kasus ini, gue turut berduka cita terhadap keluarganya si AP karena gak ada yang mau seorang anak meninggal dengan cara yang seperti ini kejinya. Kalau untuk sisi NF, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, buat yang punya anak ataupun yang berencana punya anak, berhati-hatilah memasukkan informasi apapun ke anak. Kayak tadi, CNF mengaku terinspirasi dari film-film horor. Kita nggak tahu bagaimana seorang anak menangkap informasi yang ia dapat dari media manapun. Entah itu film, sosmed, ataupun dia ngeliat langsung. Semua itu berpengaruh ke kondisi kesehatan mental setiap anak. Semoga nggak ada lagi AP-AP berikutnya, dan semoga kita bisa lebih menjaga generasi muda, generasi setelah kita, agar tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Kalau kalian punya fakta atau opini tentang kasus ini, boleh share di bawah. Kita diskusi sehat di bawah. Kita doakan juga supaya kasusnya cepat selesai. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau nggak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya.